Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran farmakologi mata yang ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang obat antibiotika dan konjungtivitis gonore. Silakan dipelajari, disimak, dan jika perlu, diskusikan dengan teman-temannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita segera mulai. Saudara-saudara sekalian, pada subpokok bahasan yang pertama ini, kita akan mempelajari kronologis terjadinya konjungtivitis gonore. Gonore adalah salah satu penyakit kelamin menular yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, atau orang awam sering menyebutnya sebagai kencing nanah. Karena bakteri Neisseria gonorrhoeae ini menginfeksi uretra atau saluran kencing, maka sering disebut sebagai uretritis gonore. Pada umumnya, penyakit ini ditularkan dari seorang penderita uretritis gonore ke orang lain melalui seks bebas. Misalnya dari PSK ke laki-laki sehat. Ketika laki-laki tersebut tertular dan kemudian berhubungan badan dengan istrinya, istrinya pun juga akan tertular. Tanda-tanda uretritis gonore yang pertama, rasa sakit saat buang air kecil. Yang kedua, rasa sakit saat berhubungan badan atau berhubungan seks. Yang ketiga, dari ujung uretra atau saluran kencing keluar nanah atau pus. Sekarang kita dihadapkan pada suatu pertanyaan yang sangat krusial. Bagaimana bisa menular ke mata? Mari kita lihat slide berikut ini. Pada orang dewasa, gonore menular melalui kontak dengan mata setelah menyentuh cairan kelaminnya sendiri yang terinfeksi. Jika seseorang menyentuh mata setelah menyentuh cairan kelamin orang yang terinfeksi, mereka dapat tertular gonore. Penularan yang kedua terjadi ketika ibu yang terinfeksi gonore melahirkan bayinya dan bayinya bersentuhan dengan sekret genital yang terinfeksi. Konjungtivitis gonore adalah infeksi pada konjungtiva yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang sama dengan bakteri penyebab salah satu infeksi penyakit menular seksual gonore. Saudara-saudara sekalian, bagaimana tanda-tanda dari konjungtivitis gonore? Yang pertama adalah mata merah. Terjadi karena pelebaran pembuluh darah konjungtiva. Kelopak matanya bengkak. Jadi, infeksi ini sering menyebabkan kelopak mata menjadi bengkak dan merah. Ketiga, salah satu tanda khas konjungtivitis gonore adalah keluarnya cairan nanah dari mata. Kemudian tanda berikutnya adalah nyeri pada bola mata. Penderita akan merasakan nyeri atau ketidaknyamanan pada bola mata. Untuk menegakkan diagnosa, biasanya didukung dengan pemeriksaan laboratorium terhadap sekret mata penderita atau bahan eksudat lain yang keluar dari bola mata. Jika ditemukan adanya bakteri Neisseria gonorrhoeae, maka dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan penderita konjungtivitis gonore.
Konjungtivitis gonorrhea adalah penyakit serius. Jika tidak segera ditangani atau diobati dalam waktu 24 jam sampai 48 jam, dapat mengakibatkan komplikasi berat seperti kehilangan penglihatan. Karena bakteri ini dapat menembus lebih jauh dan menyebabkan ulcerasi kornea dan perforasi, artinya korneanya lubang dan bocor. Jadi, konjungtivitis gonorrhea ini dikategorikan dengan status gawat darurat oftalmologi, sehingga pasien harus rawat inap. Sekarang kita memasuki subpokok bahasan berikutnya tentang obat antibiotika. Obat antibiotika adalah golongan obat yang digunakan untuk mengobati atau mencegah infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh bakteri atau menghentikan perkembangbiakannya. Saudara-saudara sekalian, antibiotik memiliki beberapa mekanisme kerja untuk membasmi bakteri. Di antaranya adalah menghambat produksi protein. Bakteri memerlukan protein untuk bertahan hidup. Antibiotik jenis ini mengganggu kemampuan bakteri untuk memproduksi protein, sehingga menghambat pertumbuhan dan reproduksinya. Merusak dinding sel bakteri. Beberapa antibiotik bekerja dengan mengganggu proses pembentukan dinding sel, sehingga dinding sel bakteri menjadi rapuh dan pecah. Sekarang kita memasuki penata laksanaannya. Sebelum memberikan pengobatan pada mata bayi atau orang dewasa, dokter akan menginstruksikan kepada perawat untuk membersihkan mata penderita dengan kapas yang dibasahi natrium klorida atau larutan garam isotonik ya. Orang biasa pakai NaCl 0,9%. Tata laksana yang kedua, penggunaan obat antibiotika secara topikal dalam bentuk salep mata ya. Contohnya bacitracin, erythromycin, dan ciprofloxacin. Saat salep diaplikasikan ke dalam kantong konjungtiva, yaitu celah antara kelopak mata bawah dan bola mata, suhu tubuh yang lebih hangat sekitar 34–35 derajat Celcius yang ada di perluan mata akan sedikit melelehkan basis salep. Gerakan berkedip kemudian akan membantu menyebarkan salep bercampur dengan lapisan air mata atau tear film yang sudah ada, membentuk lapisan tipis di atas permukaan konjungtiva dan kornea. Penata laksanaan yang ketiga adalah setelah disalep matanya ditutup ya pakai kasa ya. Apakah dia bayi, apakah dia orang dewasa, matanya setelah disalep itu ditutup. Sebagai sediaan topikal salep mata memiliki keunggulan dibandingkan obat tetes mata. Salep memiliki tekstur kental yang membuatnya bertahan lebih lama di permukaan depan bola mata. Sehingga zat aktif antibiotika bisa terserap lebih baik ke jaringan yang terinfeksi. Karena menempel lebih lama, salep mampu memberikan konsentrasi antibiotik yang lebih tinggi pada area infeksi dibandingkan dengan tetes mata yang cenderung cepat terbilas oleh air mata. Sekarang adalah kontak langsung dan penyerapan. Jadi setelah salep dioleskan ke mata,
molekul obat aktif kini akan bersentuhan langsung dengan permukaan konjungtiva. Konjungtiva adalah jaringan yang unik dan sangat ideal untuk penyerapan obat karena beberapa alasan. Satu, konjungtiva sangat vaskular atau memiliki banyak pembuluh darah kapiler. Karena kaya akan pembuluh darah, obat yang terserap oleh konjungtiva dapat dengan cepat masuk ke sirkulasi darah lokal untuk bekerja pada jaringan target di sekitarnya. Kedua, struktur konjungtiva yang merupakan selaput lendir atau membran mukosa membuatnya lebih mudah ditembus oleh molekul obat dibandingkan kornea. Sedangkan yang ketiga, penyerapan terjadi melalui dua jalur. Jalur transseluler, artinya molekul obat menembus langsung melalui sel-sel epitel konjungtiva. Kemudian bisa juga jalur paraseluler, artinya molekul obat meresap melalui celah antar sel. Di samping memberikan obat secara topikal dengan salep mata, seringkali dokter memberikan obat secara sistemik. Pada pasien dewasa, biasanya diberi gemiprostatin 320 mg oral atau azitromisin 2 gram oral. Bisa juga injeksi spektinomisin 2 gram intramuskuler, artinya lewat otot ya. Sedangkan pada bayi diberikan injeksi ceftriaxone 25-50 mg per kilogram berat badan, tapi tidak harus melebihi 125 mg. Injeksi intravena itu bisa diberikan injeksi intravena atau intramuskular dengan dosis tunggal. Efek sistemik pada rute pemberian secara injeksi akan dimulai ketika obat terbawa dalam sistem peredaran darah ke seluruh tubuh hingga akhirnya sampai ke konjungtiva. Setelah masa retensi habis sekitar 4-6 jam, sebagian besar obat antibiotik yang diberikan secara sistemik akan dikeluarkan dari tubuh melalui proses metabolisme di hati dan diekskresi melalui ginjal, selanjutnya dibuang bersama urin. Saudara-saudara sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Silakan dipelajari, disimak, diskusikan dengan teman-temannya. Dan jangan lupa mengisi daftar hadir di Siato. Oke, sampai jumpa minggu depan ya.